Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rihadatul Aisy dengan NIM 22482011166. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Teknologi Bahan Alam. Untuk materi yang akan disampaikan, minyak atsiri, fraksinasi, pemurnian, dan komputasi bahan alam. Minyak atsiri. Minyak atsiri adalah zat berbau yang terkandung dalam tanaman. Minyak ini disebut juga minyak menguap, minyak eteris, minyak esensial, karena pada suhu kamar mudah menguap. Istilah esensial dipakai karena minyak atsiri mewakili bau dari tanaman asalnya. Ciri utamanya, senyawa yang berwujud cair atau liquid pada suhu ruang, mudah menguap atau volatil, menghasilkan aroma tertentu. Kandungan dan metode. Minyak atsiri yang terkandung pada suatu bahan tanaman pada umumnya terdiri dari campuran beberapa jenis senyawa minyak atsiri. Beberapa di antaranya sangat termolabil atau tidak stabil pada perlakuan suhu tinggi. Untuk metode yang digunakan yaitu yang pertama, destilasi, terbagi menjadi beberapa, di antaranya destilasi air, destilasi uap, dan destilasi uap air. Yang kedua, metode press. Yang ketiga, pelarut organik. Yang keempat, enfleurasi. Yang kelima, maserasi lemak panas. Destilasi, tahapannya, persiapan, pemanasan, dan pemisahan. Kelemahannya, senyawa rusak karena menggunakan panas. Kelebihannya, teknologi sederhana, waktu cepat, dan pemisahan mudah. Yang kedua, press. Tahapannya, persiapan, pengepresan, dan pemisahan. Kelemahannya, waktu lebih lama, pemisahan lebih sulit. Yang ketiga, enfleurasi. Tahapannya, persiapan, ekstraksi, dan pemisahan. Kelemahannya, pemisahan lebih sulit. Waktu yang digunakan lebih lama. Kelebihannya, teknologi sederhana, senyawa tidak rusak karena panas. Pelarut organik, tahapannya, persiapan, ekstraksi, dan pemisahan. Kelemahannya, pemisahan lebih sulit, teknologi mahal. Kelebihannya, waktu cepat, senyawa tidak rusak karena panas. Maserasi lemak panas, tahapannya, persiapan, ekstraksi, dan pemisahan. Kelemahannya, pemisahan lebih sulit, waktu lama. Senyawa rusak karena panas. Kelebihannya, teknologinya sederhana. Selanjutnya, fraksinasi. Fraksinasi berasal dari kata fraction atau bagian. Secara harfiah dapat diartikan sebagai mekanisme untuk memilah-milah suatu kumpulan menjadi beberapa bagian, atau dapat dikatakan sebagai proses pembagian kelompok. Tujuan fraksinasi: 1. Mendapatkan fraksi atau bagian tertentu dari suatu ekstrak yang merupakan fraksi aktif. Yang kedua, melakukan isolasi atau pemisahan suatu senyawa metabolit sekunder tunggal. Kromatografi. Kromatografi kertas atau kakah atau kromatografi lapis tipis. Kromatografi kolom, vacuum liquid kromatografi atau VLC. Size exclusive kromatografi atau SEC. Solid phase extraction atau SPE. Kromatografi lapis tipis. Prinsip kerjanya memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan dengan menggunakan lapisan tipis pada lempeng kaca, logam, dan lain-lain. Fase diamnya zat padat atau silika alumina. Fase geraknya cairan. Ekstraksi. Ekstraksi cair-cair. 1. Peningkatan polaritas. 2. Ketidakcampuran antara dua komponen pelarut yang digunakan. 3. Dapat diprediksi senyawa pelarut nonpolar seperti lemak atau lilin, terpen, dan steroid. Semipolar seperti kumarin, fenolik terglikosida atau flavonoid, alkaloid. Untuk polar, flavonoid, glikosida, alkaloid, dan kuartener. Pemurnian. Metode untuk mendapatkan komponen bahan alam murni bebas dari komponen kimia lain yang tidak dibutuhkan. Prinsip kerjanya, pemisahan antara dua zat atau lebih yang saling bercampur. Tujuan, untuk mendapatkan suatu zat murni dari suatu campuran atau larutan yang telah tercemar oleh zat lain. Tingkat kemurniannya 95-100%. Pemisahan berdasarkan peristiwa fisika atau kimia. 1. Pemisahan secara fisika tidak mengubah zat selama pemisahan. Yang kedua, secara kimia. Suatu komponen atau lebih direaksikan dengan zat lain sehingga dapat dipisahkan. Cara atau teknik pemisahan campuran tergantung pada jenis, wujud, dan sifat komponen yang tergantung di dalamnya. Jika komponen berwujud padat dan cair, misal pasir dan air, dapat dipisahkan dengan saringan. Pembagian pemurnian. Yang pertama, rekristalisasi. Proses pemurnian kembali senyawa organik padat
dari bahan pengotornya dengan cara mengkristalkan kembali senyawa padat yang telah dilarutkan ke dalam pelarut. Prinsip kerjanya, senyawa dilarutkan dengan pelarut yang dapat melarutkannya pada suhu tertentu. Yang kedua, dekantasi, proses pemisahan campuran sedimentasi dan berdasarkan penuangan langsung atau pemindahan pada wadah lain. Campuran padatan dan cairan atau dua cairan yang tidak dapat bercampur dibiarkan memisah akibat gaya gravitasi dalam corong pemisah. Prinsip kerjanya didahului proses sedimentasi, yaitu pemisahan campuran berdasarkan gaya gravitasi cairan yang lebih bersih dituang dengan hati-hati ke kontainer lain sehingga didapatkan cairan yang bersih. Yang ketiga, sublimasi, proses di mana suatu senyawa mengalami konversi dari suatu padatan menjadi gas tanpa melalui fase cair-cair dengan cara memasukkan senyawa pada suatu sistem vakum pada tekanan yang rendah. Padatan akan membentuk gas dan terkondensi menjadi senyawa murni. Selanjutnya, komputasi bahan alam. Komputasi dapat diartikan sebagai cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Hal ini ialah apa yang disebut dengan teori komputasi, suatu subbidang dari ilmu komputer dan matematika. Selama ribuan tahun, perhitungan dan komputasi umumnya dilakukan dengan menggunakan pena dan kertas, atau kapur dan batu tulis, atau dikerjakan secara mental, kadang-kadang dengan bantuan suatu tabel. Namun sekarang, kebanyakan komputasi telah dilakukan dengan menggunakan komputer. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.